Selama engkau bergayut dengan akhirat, maka engkau tidak akan menemukan. Ya, selama engkau bergalut dengan akhirat, maka engkau tidak akan menemukan Tuhan. Tuhan seperti itu. Tuhan, bukan Tuhan. Jadilah engkau sebagai orang yang beramal. Jangan berpura-pura tidak mengerti. Jangan berpura-pura tidak tahu. Ya, jangan seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Engkau merupakan orang yang telah disesatkan oleh Allah dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu, dengan egomu. Merupakan sebagian sarana untuk bertemu dengan Allah adalah memberikan sesuatu yang kau miliki kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Bukankah engkau tahu bahwa bersedekah berarti bekerja sama bersama Allah, di mana dialah zat yang maha kaya, yang maha terhormat. Apakah bekerja sama dengan zat yang maha kaya, maha terhormat merugikan? Berdermalah, hutangilah kepada Allah dengan 1 biji molekul, maka ia akan membalasmu, akan memberi balasan sebesar gunung. Berdermalah, beramallah, berdermalah dengan setetes, maka dia akan memberimu samudera di dunia maupun akhirat. Penuhilah semua upah dan pahalamu akan di sisi Allah. Wahai kaum muslimin muslimat yang dicintai Allah, jika kalian bekerja sama dengan Allah, maka engkau akan menyuburkan semua tanamanmu, maka Allah akan mengalirkan air sungaimu, merimbunkan daun-daun, menumbuhkan cabang-cabang, menumbuhkan buah bagi pohon kalian. Perintahkanlah dengan kebaikan, cegahlah kemungkaran, tolonglah agama Allah, biasakan kebenaran. Barang siapa yang bersedekah dengan kebaikan, maka sedekah itu akan tetap kekal. Dalam kesunyian, dalam keramaian, dalam kemudahan, dalam kesulitan, dalam kesempitan dan keleluasaan. Carilah semua kebutuhanmu dari Allah, langsung dari Allah, bukan dari makhluknya. Namun jika memang ada bagian dan harus mencarinya dari manusia, maka masuklah kalian kepada Allah dengan hati kalian yang bersih. Karena dialah yang memberi inspirasi untuk berburu dengan berbagai cara. Jika engkau mencegah, tercegah, dan mendapatkan, maka semua itu berasal semua dari Allah, bukan dari manusia. Suatu bangsa hanya mampu mengeluarkan tekad dan mencari rezeki mereka dari hati mereka, sementara mereka juga mengetahui bahwa ia sudah dipastikan dalam suatu masa tertentu, sehingga mereka akhirnya meninggalkan perburuan dan berdiam di pintu raja mereka, berlepas dari segala sesuatu yang dianugerahkan Allah dengan kedekatan kepadanya, ilmunya, dengan sesuatu anugerah Allah. Ya, ketika semua itu telah ditunaikan dengan sempurna, jadilah mereka identik dengan kiblat bagi semua manusia, pembicara bagi mereka, yang mengajak memasuki pintu kerajaan mereka. Mereka mengambil dua tangan hati mereka kepada Allah. Dengan ini mereka mendekati Allah agar Dia memberi peringatan, menerima ridho kepada mereka. Para ulama berkata, hamba Allah dengan orang-orang yang telah merealisasikan, melaksanakan secara benar penyembahan mereka kepada Allah tanpa meminta balasan dunia dan akhiratnya, akan tetapi meminta darinya dengan Dia sendiri, bukan yang lain. Dengan ucapan, ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada semua manusia untuk menuju pintumu ini. Selama permohonan permasalahanku tertujuannya kepadamu, inilah doaku yang merata, yang akan diberikan pahala itu. Semua itu, sementara Allah akan berbuat sekehendaknya kepada makhluknya. Jika suatu hati berada dalam kebenaran, maka ia akan dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang, belas kasihan. Dari sebagian ulama berkata, orang yang mampu melakukan kebaikan sebanyak mungkin, namun orang mampu meninggalkan dosa tidak ada kecuali besar kecil. Seorang benar akan mampu meninggalkan dosa kecil maupun besar, kemudian menyempurnakan kewiraiannya dengan meninggalkan semuanya menggiurkan, kemudian meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan seperti biasa yang kita temukan sehari-hari, kemudian ia akan mencari sesuatu yang halal secara absolut, yang halal secara benar. Seorang yang benar dalam sebagian besar siang dan malamnya tidak berhenti beribadahnya kepada Allah, merobek semua kebiasaan manusia, sehingga tentu saja ia mempunyai kebiasaan yang eksklusif. Dia diberi rezeki secara tidak disangka-sangka, diperintahkan untuk memperoleh, dimurnikan, dibersihkan segala sesuatu untuknya. Karena selama ia terhalang-halangi, dipecahkan semua kepentingannya yang berada di dalam dadanya, di depannya,
dirusaknya semuanya, biar kembali hanya kepada Allah, bertahan terhadap dipecahkannya semua tujuannya. Dikembalikan semua doanya, dikembalikannya semua sikapnya, maka ia akan berdoa namun tidak dikabulkan. Memohon namun tidak diberikan apa yang dimohonnya, maka ia pun mengadu dan bertambah mengadu. Bertambah apa yang diadukan setumpuk mencari kebahagiaan, maka ia tidak menemukan. Kecuali bertakwa. Mencari kebahagiaan maka tidak menemukannya, bertakwa sementara ia tidak menemukan ketakwaan dan jalan keluar. Mengesahkan Allah, mengesahkan, mengikhlaskan, dan berikhlas di dalam semuanya. Semua amalnya, namun ia tidak melihat kedekatan dari zat yang menjadi tujuan amal. Seakan ia bukanlah seorang yang beriman, bukan seorang yang mengesankan Allah, yang mengesahkan Allah. Bersamaan dengan semua ini, ia merupakan seorang yang melatih diri dan bertahan dari pusaran semuanya. Hadirin yang dicintai Allah, diketahuilah bahwa kesabaran merupakan obat baginya, menjadi sebab bagi kebersihan dan kedekatannya dengan Allah. Semua kebaikan akan mendatanginya setelah usaha ini. Usaha inilah yang akan menjadi pembeda jelas antara orang yang iman dan orang munafik. Orang munafik selalu pengecut. Orang yang mengesahkan Allah dan orang yang mensekutukannya, orang yang ikhlas dan orang yang riak, membedakan orang yang berani mana yang pengecut. Orang yang membohongi mana yang benar, mana orang yang jahat, mana yang baik, orang yang teguh dan pendiriannya, dan orang yang mencela-mencela, bergeser antara orang yang bertahan dengan orang yang putus asa. Orang yang benar dan orang yang salah, membedakan orang yang membenarkan dan orang yang mendustakan. Membedakan orang yang mencintai, mana orang yang membenci, orang yang mengikuti, dan mana orang yang model-model gaya baru dengan mencela-mencela dan mengingkari dan ingkar janji. Dengarkanlah, wahai sebagian ulama, jadilah engkau di dunia ini laksana seorang yang membalut luka, menahan pedih pahitnya obat karena berharap hidup ini hilangnya suatu penyakit. Kepahitan adalah obat. Setiap bencana dan penyakit timbul dari suatu pergumulan dengan manusia, dengan pandangan mereka tentang bahaya, manfaat, mudarat, analisa, memberi dan menghalangi. Setiap obat dan hilangnya bencana penyakit akan timbul dalam pelepasanmu secara bertahap dari manusia, dari hatimu, dari maksudmu, ketika turunnya keputusan dan kepastian. Juga ketidakambisianmu di dalam menanggapi kepemimpinan manusia. Jadi ketidakambisianmu di dalam menanggapi ambisi. Ketidakambisianmu di dalam menanggapi kepemimpinan manusia menjadi orang tertinggi di antara mereka dan kamu tidak terima. Hendaklah hatimu menyendiri hanya kepada Allah, membersihkan batinmu hanya kepadanya, serta menaikkan tekadmu, doamu, ibadahmu, hidupmu dan matimu hanya kepadanya. Jika semua ini terlaksana dengan sempurna, maka hatimu akan naik derajatnya, akan bersih berdesar-desaran dengan barisan para nabi, para rasul, para wali, para syuhada, aulia, syuhada, solihin, dan orang-orang yang soleh, malaikatul mukarrabin. Dan ketika semua ini mampu engkau lestarikan, engkau laksanakan, engkau akan menjadi yang terbesar, terhormat, tertinggi, terdepan, berkuasa dan memerintah. Dikembalikan kepadamu apa yang ditolak, berkuasa atas apa yang mesti dikuasakan, diberi atas apa yang dirampas yang akan diberikan. Orang yang bernasib buruk adalah mereka yang terhalang mendengar pembicaraan ini, yang mendengar khutbah ini, yang mendengar ujian ini dan tausiah ini, percaya dengannya, menghormati para pelakunya. Alhamdulillah, wahai orang yang disibukkan oleh mata pencarian. Kekayaan kehidupanmu sia-sia, tidak ada gunanya di hadapan Allah. Tidak ada gunanya padaku. Semua keuntungan berada di sisiku. Kenikmatan yang terakhir juga padaku. Suatu ketika aku identik dengan seorang penguasa, sementara engkau tidak memiliki harta di akhirat. Jika diperoleh sesuatu di akhirat di sisiku, maka janganlah dimakan seorang diri. Karena seorang yang mulia tidak akan makan seorang diri. Barang siapa yang telah melihat kemuliaan Allah, maka engkau tidak akan menemukan kekikiran di sisinya. Setiap orang yang mengenal Allah, maka baginya semua selain Allah akan menjadi hina. Kikir bersumber dari nafsu. Nafsu seorang yang mengenal Allah telah mati. Dalam pandangan sebagai nafsu seorang manusia, dia menjadi tentram, berdiam, berjanji, dan janji Allah
takut akan ancaman Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas, berikanlah kami ketenangan, berikanlah kami semua yang kami, sebagian yang telah dirizkikan kepada bangsa lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.